Ada kebakaran nih. Kelihatannya sudah habis ini di pinggir jalan sekali nih. Limbah palet di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten habis terbakar pada Kamis malam. 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Api dapat dijinakkan setelah 2 jam dilakukan proses pemadaman. Diduga kebakaran dipicu alat pengisi daya telepon genggam milik pekerja lapak limbah yang meledak dan menyambar bahan kimia. Lapak limbah palet, jadi ada casan meledak gitu. Jadi di belakang itu ada bahan kimia seperti thinner sama yang lain yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rumah milik Lahuri, warga Dusun Taap, Desa Sumoroto, Ponorogo, rusak parah akibat ledakan yang terjadi di depannya. Peristiwa ledakan berawal saat ada balon udara tanpa awak dengan puluhan petasan berukuran besar jatuh di jalan desa depan rumah korban. Saat balon jatuh, langsung terdengar ledakan kuat. Selain rumah milik Lahuri, 3 rumah lainnya dan belasan ruang di SMP Negeri 2 Kauman juga rusak. Di jalan itu menimbulkan ledakan seperti itu. Ledakannya cukup keras tadi, Pak? Keras sekali. Jadi rusaknya ini karena ledakan itu atau karena tertimpa, Pak? Karena ledakan. Dari getaran ledakan itu. Yang rusak apa saja ini? Banyak, Pak, ini kayak rumah-rumah ini. Sebelah juga ada, di sebelah timur sana juga ada. Ya, balon udara tanpa awak beserta beberapa petasan ya, yang mengakibatkan tempat-tempat lain atau pemukiman penduduk terganggu dan banyak kaca-kaca yang pecah. Selain rumah apalagi, Pak, yang rusak bangunan? Ya ada fasilitas pemerintah ya, sebagian ini ada yang rusak gitu. Termasuk sekolah? Ya, yaitu bekas balon udara ya, yang besar ledakannya, juga selongsongnya sudah diamankan di Polres. Namun kami masih tetap menunggu dari Inavis dari Polres untuk menentukan akibat daripada ledakan tersebut. Kini Polres Ponorogo tengah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan memburu pelaku penerbangan balon. Teka-teki penemuan jasad wanita tanpa identitas yang terbungkus karpet dan dikubur di gundukan pasir di wilayah Cikande, Serang, Banten akhirnya terungkap. Jasad wanita itu merupakan korban pembunuhan. Polisi telah membekuk 2 tersangka pembunuhan, yakni sopir dan kernet truk pasir yang menurunkan muatannya di lokasi penemuan jasad tersebut. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Serang, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya bersama saya, Bernadetta Ginting. Misteri jasad wanita berselimut karpet dan tertimbun pasir di Cikande, Serang, Banten terungkap. Korban ternyata dibunuh sopir dan kernet truk yang gagal memperkosa. Namun hingga kini identitas korban belum diketahui. Hadi dan Halimi, supir dan kernet truk pasir ini ditangkap aparat Polres Serang karena membunuh seorang wanita yang menumpang truknya. Jasad korban ditemukan warga berselimut karpet dan tertimbun pasir di Desa Julang, Cikande, Serang, Banten. 2 warga Walantaka, Kota Serang ini tak berkutik saat polisi menunjukkan rekaman CCTV saat truk pelaku melintas di pintu tol Serang Timur. Namun polisi belum berhasil mengungkap identitas korban dan belum ada warga yang melapor kehilangan anggota keluarga. Ini berawal saat pelaku yang sedang membawa pesanan pasir truknya dihentikan korban yang ingin menumpang dan diantar ke wilayah Serang. Namun di tengah perjalanan, pelaku menggoda korban dan mengajak berhubungan intim.
Korban yang terus melawan membuat pelaku panik dan menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dipindahkan ke bak truk dan diselimuti karpet. Pelaku kemudian menurunkan pasir dan menimbun jasad korban untuk menghilangkan jejak. Ya iyo nyosor, saya bilang jangan. Nah si cowok satu meletak juga. Dia nyosor terus dia nyatu. Jangan. Pas nyosor terus, nah pas saya tarik dia nyosor. Nah gitu kan masih aja juga Pak. Dia bekap juga. Tapi saya pas kali itu mau nyopotnya dia udah mati dulu Pak. Korban mau menumpang Pak untuk pulang. Ya, korban ingin numpang pulang ke arah Rondol. Terus dihabisi di dalam mobil Pak? Ya, pada saat itu si Halimi ini hasratnya, birahinya timbul. Kemudian ingin mencium korban. Ya, pada saat mencium korban berontak. Setelah itu mereka juga spontanitas membekap mulut dan hidung daripada korban ini. Atas perbuatan tidak bermoralnya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Serang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang, Banten dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas yang berselimut karpet dan tertimbun pasir. Kondisi jasad saat ditemukan masih berpakaian lengkap dan sudah beraroma tidak sedap. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Polisi masih menunggu hasil otopsi karena menduga korban sudah diperkosa pelaku sebelum nyawanya dihabisi. Sementara itu pemirsa, seorang buruh kebun karet memperkosa dan membunuh rekan kerjanya. Korban yang saat itu sedang bekerja meregang nyawa karena juga dianiaya dan jasadnya diseret ke kebun dan ditutupi ranting pohon. IS, pemuda 23 tahun ini terpaksa ditembak tim Sultan Satreskrim Polres Tebo Jambi karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Buruh karet ini merupakan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita sesama buruh karet tempat pelaku bekerja. Pelaku mengaku hilaf dan sudah mengamati korban yang berusia 43 tahun itu saat bekerja bersama menyadap potong karet di perkebunan. Peristiwa bermula saat korban yang berangkat kerja diikuti pelaku diam-diam dari belakang. Saat korban sedang menyadap getah karet, pelaku langsung menaniaya korban hingga pingsan, lalu diperkosa. Sadisnya, korban yang sudah tidak berdaya akhirnya meregang nyawa. Jasad korban yang tangan terikat dan mulutnya disumbat pakaian dalam dan nyaris tanpa busana ini diseret 60 meter dari lokasi awal ke tengah kebun. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban ditutupi oleh ranting pohon. Udah kamu perkosa apa lagi? Udah. Hah? Kamu ikat itu? Kok posisi mati itu ya, kok perkosa dia? Pingsan, nak. Pingsan ya kan? Masih gerak-gerak ya? Ya nggak tahu lah tuh. Aku syarat sudah tuh ya udah. Sempat kamu cekek lehernya? Nggak ada. Mulutnya itu kamu sumpul memang supaya jangan bersuara atau gimana tuh? Pakai cara dalam tuh. Ya, Oke. Memang kondisinya sadar itu kamu tutup mulutnya tuh? Enggak, udah pingsan. Karena sering melihat video porno, kemudian pelampiasannya bingung. Kemudian berencanakan untuk mencegat korban yang kebetulan adalah janda, sering diperhatikan oleh pelaku. Kemudian pelaku sudah hafal rutenya ke arah kebun, begitu lewat diikutin ke arah kebunnya korban dan dipukul oleh pelaku sehingga bisa dikuasai, kemudian diperkosa dan akhirnya Sebelumnya, AB, wanita 43 tahun warga desa Pasir Maeng Tebo Jambi ditemukan tidak bernyawa tertutup ranting pohon di perkebunan karet. Kondisi korban mengenaskan di mana kedua tangannya terikat dan mulutnya disumbat dengan pakaian dalam serta nyaris tanpa busana. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tebo Jambi dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Mempertahankan kehormatannya dari seorang pemerkosa, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan tewas dibunuh pria pengantar galon di kamar kosnya. Anak korban yang masih berusia 10 tahun melihat kejadian ini juga turut dihabisi pelaku. Warga Jalan Kijang, Pinrang, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan jasad Sri Irmawati dengan anaknya di dalam kamar sebuah rumah kos.
Awalnya korban ditemukan suaminya yang baru pulang bekerja. Aparat Polsek Watang Sawito dan Polres Pindrang yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi kedua jasad bersimbah darah tersebut. Kematian ibu dan anak penghuni kos di Pondok Kaila ini mengejutkan warga dan penghuni kos lain. Keduanya dipastikan korban pembunuhan. Pada jasad Sri Irmawati ditemukan luka tusuk senjata tajam di pinggang dan punggung, serta bekas cakaran di leher. Sementara pada jasad anak Sri terdapat luka tusuk di leher. Tidak berselang lama setelah kejadian, polisi kemudian menangkap AS, pelaku pembunuhan sadis tersebut. Pelaku yang merupakan pengantar galon diciduk di tempat kerjanya. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian korban, senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban, serta sepeda motor yang biasa digunakan pelaku mengantar galon. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya berniat untuk memperkosa korban. Saat mengantar galon ke kamar kos, pelaku tergoda melihat korban yang keluar dari kamar mandi dengan berpakaian minim. Korban yang didorong ke tempat tidur namun melawan, membuat pelaku kalap. Pelaku langsung mengambil senjata tajam yang ada di meja, lalu menganiaya korban hingga tewas. Anak korban yang melihat kejadian ini juga menjadi sasaran pelaku dan turut dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di samping ibunya. Dengan hasil olah TKP yang kita lakukan, dengan pengumpulan saksi dan barang bukti menunjuk ke salah satu, yaitu langganan atau pengantar galonnya yang setiap dia minta air yang mengantarkan. Sementara motifnya melakukan perbuatan seperti itu adalah awalnya ketertarikan atau hawa nafsunya untuk ingin menyetubuhi korban, namun ada perlawanan, disitulah terjadi pembunuhan. Atas perbuatan kejinya itu, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pindrang. Polisi masih mendalami keterangan pelaku untuk menentukan jerat hukum pada pengantar galon sadis ini. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Empat Lawang, Sumatera Selatan ditangkap karena hendak memperkosa istri tetangganya. Pelaku mengaku cemburu dan menuding orang tua korban juga keponakannya memiliki hubungan khusus. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya, tersangka minta jatah lagi. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, mukanya dan memukuli korban. Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Seorang pria Parubaya di Empat Lawang, Sumatera Selatan ditangkap karena hendak memperkosa istri tetangganya. Pelaku mengaku cemburu dan menuding orang tua korban juga keponakannya memiliki hubungan khusus. IG 48 tahun, warga Pasemah Air Keruh Empat Lawang, Sumatera Selatan digelandang ke kantor polisi usai dilaporkan percobaan pemerkosaan istri tetangganya yang juga adalah keponakannya. Perbuatan cabul ini terjadi dini hari di rumah korban, di mana pelaku menyelinap masuk ke kamar korban.
Namun aksi pelaku gagal setelah korban melawan, yang membuat semua penghuni rumah terbangun. Pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras saat datang ke rumah korban. Namun dirinya mengaku cemburu pada orang tua korban yang dianggap mendekati istrinya dan ingin membalas dendam. Oleh karena dia ini terhadap istri aku tuh, aku anggap sudah agak berlebihan cara itu. Nah, berlebihan dalam segi perkataan, cara perhatian. Jadi bapak cemburu, nah sebatas aku cemburu baik. Nah gara-gara cemburu itu lalu bapak berniat nak nganuk anaknya? Tidak ada, kalau niat nganuk anaknya tidak ada. Sama anaknya aku elok, sama suaminya aku elok, bahkan sama anak pakcik itu yang nama Sigit itu aku elok. Sekitar jam 3 pagi, pelaku memasuki rumah korban, kemudian setelah itu pelaku langsung masuk ke kamar korban, dan kemudian korban sedang tidur, pakai kelambu. Pelaku memasuki kelambu tersebut, kemudian langsung memegangi dan memeluk korban. Untuk keterangan itunya dari korban bahwa pelaku sudah melakukan ini yang kedua kalinya. Sebelumnya sudah pernah terjadi pelaku melakukan hal yang sama kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres 4 Lawang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Teror wafer berisi serpihan silet akhirnya terbongkar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Realita.